Perjalanan dengan pesawat terbang memang menyenangkan karena bisa menjangkau tempat yang jauh hanya dalam waktu perjalanan yang singkat. Saat ini perjalanan dengan pesawat terbang seolah menjadi kebutuhan hampir sebagian besar orang, terutama para pebisnis dan karyawan. Namun ada kalanya perjalanan dengan pesawat memberikan resiko yang cukup membuat khawatir para penumpangnya. Banyak hal yang bersifat kecelakaan yang bisa terjadi pada sebuah pesawat. Dalam hal ini, pilot adalah seseorang yang akan memegang peranan yang sangat penting untuk bisa menyelamatkan para penumpang pesawat yang dibawanya. Dan berikut ini, 5 aksi heroik pilot yang telah mampu menyelamatkan para penumpangnya dari kecelakaan pesawat yang membahayakan nyawa mereka. 1. Kapten Chesley Sullenberger. Pilot yang akrab dipanggil Kapten Sully ini, terpaksa harus melakukan pendaratan darurat pesawat yang dibawanya di Sungai Hudson, New York. Kapten Chesley menerbangkan pesawat US Airways 1549 dari Bandara New York menuju North Carolina pada tanggal 15 Januari tahun 2009. Sekitar 1 menit setelah lepas landas dari Bandara LaGuardia, New York, penerbangan US Airways 1549 yang membawa 150 penumpang dan 5 kru pesawat, bertabrakan dengan salah satu musuh industri penerbangan yang paling mengancam, yakni sekawanan burung. Lumpuh oleh serangan burung, kedua mesin kehilangan tenaga dan menjadi sunyi, memaksa Kapten Sullenberger melakukan pendaratan darurat. Ketika pengawas lalu lintas udara menginstruksikan pilot berpengalaman itu untuk menuju bandara terdekat, dia dengan tenang memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat mencapai landasan. "Kita akan berada di Hudson," katanya secara sederhana, dan kemudian memberitahu kepada 150 penumpang yang ketakutan dan 5 awak kapal untuk bersiap menghadapi benturan. 90 detik kemudian, Sullenberger meluncurkan Airbus A320 itu di atas jembatan George Washington. Pesawat lalu naik ke permukaan sungai Hudson yang sangat dingin, di mana pesawat itu jatuh di atas sungai, di antara Manhattan dan New Jersey. Usai insiden itu, armada feri komuter, perahu wisata dan kapal penyelamat bergegas menuju tempat kejadian. Seorang korban dilaporkan mengalami patah di kedua kakinya, dan yang lainnya dirawat akibat luka ringan dan hipotermia namun tidak ada korban jiwa. 2. Kapten Abdul Razak. Kisah keberhasilan pilot yang melakukan pendaratan di air juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Januari tahun 2002. Pesawat Boeing 737-300 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 terpaksa mendarat di anak Sungai Bengawan Solo setelah kedua mesinnya mati akibat cuaca. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA421 diberangkatkan dari Bandara Ampenan, Lombok pada pukul 8.32 menuju Yogyakarta. Pesawat itu membawa sebanyak 54 penumpang dan 6 kru. Pada awalnya, penerbangan itu berjalan lancar hingga pesawat itu sampai di wilayah Yogyakarta. Namun saat jam menunjukkan pukul 9.18, radar pesawat menangkap adanya awan cumulonimbus di ketinggian 23.000 kaki di jalur penerbangan. Oleh karena itu, pilot pesawat Kapten Abdul Razak dan kopilot Haryadi Gunawan memutuskan untuk mengambil rute lain dari jalur yang sudah direncanakan. Namun berdasarkan analisis kotak hitam atau black box dan gambar yang diperoleh dari satelit, sebenarnya pesawat telah memasuki badai sewaktu pilot pesawat memulai untuk mengubah rute normal menuju Yogyakarta. Keadaan cuaca buruk itu juga terekam dalam video percakapan di dalam kokpit pesawat. Beberapa saat sebelumnya, sang pilot melaporkan bahwa mereka mencoba untuk terbang di celah antara dua badai yang dapat dilihat dari radar cuaca pesawat. Setelah 90 detik memasuki badai petir, kedua mesin pesawat tiba-tiba mati pada pukul 9.20. Abdul Razak dan Haryadi pun dilanda kepanikan. Pilot pun berusaha menghidupkan mesin berdasarkan buku panduan, sayang usaha itu tidak kunjung berhasil. Dalam keadaan panik, Haryadi langsung mengambil mikrofon dan berteriak kepada para penumpang di dalam kabin tentang kondisi pesawat yang mereka tumpangi. Namun sayangnya, jalur komunikasi dari kokpit ke kabin sudah mati. Kapten Abdul Razak perlahan-lahan menurunkan pesawat ke 17.000 kaki. Di ketinggian tersebut, ia mulai melihat hamparan sawah dan sungai, dan memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Kapten Abdul Razak pun terus berdiskusi dengan kopilotnya yang menyarankan untuk mendaratkan pesawat di sawah. "Saya bilang kita akan mati semua kalau ke situ."
Dengan waktu tersisa sedikit itu saya sarankan ke sungai, katanya. Pesawat pun mulai terbang rendah di ketinggian 3.000 kaki, namun Kapten Abdul Rozak kembali panik saat melihat Sungai Bengawan Solo yang mau ia jadikan lokasi pendaratan darurat ternyata ada jembatan yang memiliki banyak tiang. Dia pun meminta awak kabin untuk mempersiapkan penumpang ke pintu darurat dan menggunakan pelampung. Kemudian ia sejajarkan pesawat dengan sungai, ia pun siap menjadikan sungai sebagai tempat landasan. Meskipun dalam peristiwa itu seluruh penumpang berhasil diselamatkan, akan tetapi salah seorang awak kabin Santi Anggraeni, meninggal dunia. Ia diduga terhisap keluar akibat ekor pesawat pecah saat pesawat mendarat darurat. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru, dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. 3. Kapten Robert Pearson. Pada tanggal 22 Juli tahun 1983, pesawat Air Canada Boeing 767 dengan penerbangan dari Montreal ke Edmonton, Kanada mengalami masalah. Kapten Robert Pearson mendapati bahwa pesawat yang ia bawa kehabisan bahan bakar di ketinggian 41.000 kaki atau 12 km dari permukaan tanah. Habisnya bahan bakar ini terjadi saat pesawat yang dibawa Kapten Robert Pearson sudah melakukan sekitar setengah perjalanan. Habisnya bahan bakar juga membuat semua mesin serta panel instrumen kokpit mati. Saat itu, instrumen penerbangan yang masih menyala adalah instrumen yang menunjukkan kecepatan pesawat dan lokasi di mana pesawat harus mendarat. Minimnya informasi tersebut tak membuat Kapten Robert Pearson menyerah. Dengan pengalamannya menerbangkan glider atau pesawat tanpa mesin, Kapten Robert Pearson mampu menerbangkan pesawat Air Canada di udara tanpa mesin. Kapten Robert Pearson mampu mendaratkan pesawatnya di bekas markas Angkatan Udara Kanada di Gimli, Manitoba. Seluruh penumpang pesawat Air Canada yang berjumlah 69 orang berhasil selamat. 4. Kapten Anwar Haryanto. Kisah pilot yang berhasil melakukan pendaratan darurat juga terjadi pada maskapai Lion Air. Pada tahun 2009, Kapten Anwar Haryanto mampu lakukan pendaratan darurat penuh risiko di Bandara Hang Nadim, Batam. Saat melakukan penerbangan dari Medan dan hendak mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, pesawat yang dipiloti Kapten Anwar Haryanto mengalami masalah. Roda pesawat tidak dapat dikeluarkan saat hendak melakukan pendaratan. Kapten Anwar Haryanto memutuskan untuk berputar 8 kali di udara selama 1 jam 40 menit. Karena tak bisa mendarat, dalam rentang waktu tersebut, petugas bandara mempersiapkan diri untuk pendaratan darurat pesawat Lion Air MD-90 dengan nomor penerbangan JT-972. Pemadam kebakaran bahkan sudah bersiaga di lintasan bandara untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Ketika semua persiapan telah siap, Kapten Anwar Haryanto memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat tanpa roda. Sesaat setelah melakukan pendaratan, pemadam kebakaran yang bersiaga langsung menyemprotkan air ke badan pesawat. Pendaratan darurat yang dilakukan Kapten Anwar Haryanto berhasil menyelamatkan 162 penumpang dan 4 awak pesawat yang berada di dalam pesawat. 5. Kapten Liu Chuanjian. Kisah heroik lainnya juga pernah terjadi pada pilot Sichuan Airlines. Pilot yang bernama Liu Chuanjian ini harus menghadapi keadaan darurat saat melakukan penerbangan ke ibu kota Tibet, Lhasa, saat sedang berada di 32.000 kaki. Kaca sebelah kanan pesawat Airbus A319 yang dikemudikannya pecah. Kejadian ini bahkan hampir menyedot kopilot keluar jendela. Untungnya, sabuk pengaman berhasil menjaga sang kopilot dengan baik. Akibat kaca kokpit yang terlepas itu, pesawat berguncang sangat keras. Liu hampir tidak bisa membaca panel instrumennya. Liu, yang pernah menjadi instruktur penerbangan di Angkatan Udara China berkata, "Yang saya perlu lakukan hanya berusaha mengendalikan pesawat dan mendarat dengan baik," katanya, seperti dilansir Sichuan Television. Akhirnya, sang pilot pun berhasil melakukan pendaratan darurat di kota Chengdu yang terletak di Provinsi Sichuan. Sang pilot dan kopilot, serta 199 penumpang dalam pesawat tersebut berhasil mendarat dengan selamat. Sichuan Airlines memberikan apresiasi kepada keduanya karena sukses mendaratkan pesawat setelah kaca kokpit pecah ketika pesawat berada di ketinggian 32.000 kaki. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.